mulai tumbuh, dia harus besar. Akar yang lengket kudu majangan, kudu ngagedean. Buah daripada pentil harus menjadi besar. Batang dari pendek menjadi meninggi. Pengaruh apa itu? Itu adalah pengaruh nitrogen. Jadi simpelnya, nitrogen itu adalah berfungsi untuk pembesaran batang, pemanjangan akar, peninggian batang, pembesaran buah, membesarkan fungsi nitrogen. Dari pahami? Kis nengket, kudu gede, gitu, ngegedekeun. Ini nitrogen fungsinya. Oke, membesarkan. Lanjut. Nah ini tanaman yang kekurangan nitrogen. Daun akan kuning, menjadi kuning, tapi kuningnya rata, bias, bukan blau dia enggak, bukan ngoplokan kuningnya, tapi kuningnya rata, kuning semua, tidak ada bekas pecah-pecah, kuningnya rata. Itu kekurangan nitrogen. Dan satu kebun bukan satu dua, tapi satu hamparan ini kuning semua. Kalau di padi, misalnya suatu kotak, ladi hijau, ladi koleng. Nah ini pemupukan yang tidak merata. Itu ada yang tidak pupuk, jadi kurang nitrogen. Blok-blokan seperti itu. Nah itu kekurangan nitrogen. Di stroberi ini kan tadi ya, ini buah-buahan. Daun apa nih kita tahu? Ini daun tomat seperti ini. Itu daun jagung. Ini proses kekurangan nitrogen dari berbagai jenis daun tanaman. Gimana kalau kelebihan? Ini kan kekurangan. Kalau kelebihan, kalau mau lamun ke sawah, ke desa, ningali tanaman air, tarik, wangi. Sebetulnya iya oleh angin, tapi di sana adalah kelebihan nitrogen sehingga menjadi lemah tanaman itu. Kenapa lemah? Karena sel-sel yang ada di sini mengembang, pori-pori membesar, daya pikatnya menjadi kurang, akhirnya dia lemah, membuka. Nah ini menjadi permasalahan. Maka tadi saya mau memakai urea sok ayu, mau memakai urea buah sok gula. Ya ini 21 jela, ini 46. Kulakan sarua, ya jelaslah kelebihan menggunakan urea. Tapi berdasarkan perhitungan pupuk tidak akan terjadi seperti ini. Saya nggak percaya. Saya coba di sini tuh di atas kolam itu saya coba dengan urea. Ternyata tidak apa-apa. Saya hitung dulu kebetulan. Oh jela sekian 2 pulang, ini masa pulang. Ternyata tidak apa-apa. Kan petani maklum, gitu ya, ketidaktahuan itu. Seperti itu. Nah ini kekurangan M. Yuk lanjut. Baik, kita beralih ke fosfor. Fosfor di sini berperan merangsang pertumbuhan akar, batang, bunga, buah, daun. Nah, tadi merangsang, bahasanya merangsang itu dari tidak ada menjadi ada, gitu kan? Mendorong. Jadi nengket dari tidak ada tunas, nengket kayak tunas. Nah, dibesarkan oleh nitrogen. Perannya nengket ke nana itu adalah oleh fosfor. Lamun dijelema orok lahir. Dijelema orok lahir, yang digedekeun berdahar berbagai vitamin. Sebelum ada orok, kan proses. Ya kan? Benar tidak warna jadi gambaran aja. Nah, ada proses itu untuk menjadi orok begitu. Kalau di tanaman peran ini yang berperan fosfor. Nah, begini. Satu merangsang pertumbuhan akar, kedua merangsang pertumbuhan daun, batang, tunas, bunga, merangsang untuk pembuahan. Satu lagi, kalau di bawah merangsang anakan, merangsang pertunasan umbi kentang supaya loba tunasna ya jelas itu kasih fosfor. Supaya sekarang terbentuk biji kasih fosfor.
Untuk bunga, misalkan bougainville, kita bougainville kembang kertas, karakteristik bunga itu di mana kering. Coba aja kasih fosfor, kemangan deh. Nah, kalau kemangan berarti benar. Tapi ingat karakter bougainville itu di mana musim kemarau dia berbunga. Nah ini, dia kembang kertas itu kemarau, agak ringan, terangsangnya seperti itu. Selain didukung oleh fosfor juga. Nah, kemudian harga tomat, tomat halus harganya sampai mencapai 12.000. Kita takut sudah diperhitungkan ini harga mahal sudah lama. Gitu. Kayak kita panen, fosfat, SPT genep, maka dia akan cepat memerah. Itu untuk mempercepatnya. Kalau menghambat untuk pemasakan, baru dikasih nitrogen, magadeannya tuluy diantar, ada itu enak ya, ada belah dengan jual, tidak terjadi demikian juga begitu kan. Jadi untuk mempercepat panen fosfor, untuk memperlambat daripada proses panen itu menggunakan nitrogen. Sederhana saja, petani tidak tahu. Nah, kita lihat dari peran masing-masing antara NPK. Nah di sini jadi untuk ini adalah memacu pertumbuhan. Nah luar. Satu lagi dari fosfor ini adalah mengangkut unsur hara dari dalam tanah sampai ke daun. Dari dalam tanah sampai ke daun. Ini peran juga di sini. Mengangkut unsur hara sampai ke daun. Terjadilah fotosintesa untuk menghasilkan glukosa, selulosa oleh fotosintesa. Setelah asap, kemudian di uyahan, di bersihan, di magnesiuman, terus klor, ada boron, ada CO, sutrum, tembaga dan sebagainya. Maka setelah asap jadilah sebuah nutrisi disebar ke seluruh jaringan tubuh tanaman. Nah itu prosesnya. Saya tertarik kalau sudah mempelajari ilmu fotosintesa kedua lebah. Silakan baca bagaimana tatanan kehidupan lebah. Lebah yang sekian banyak dalam sebuah sangkarnya, kalau dipelihara setu, lebah itu, dia itu bagi tugas. Ada perias ratu, kan ratu daunnya lebah itu. Ada lebah tugasnya merias ratu. Dia tidak keluar rumah. Dia mana merias saja, setiap makan, beri tawuran, dan setipan. Yang kedua ada lebah penjaga, tentara. Kalau dilihat dalam sebuah stok, saya lihat benar ini membuktikan dia itu mondar mandir aja, giliang nanti, nggak terbang gitu. Masuk sebentar boleh makan, keluar lagi mondar mandir. Ada lagi lebah pencari makan dan sekaligus berperan adalah sebagai penyerang. Lebah dia terbang, dia mencari pola kan, menang asup dari hari madu, tayo atau bukan, dia membawa pola, dikunyah-kunyah, tajat apa yang diberikannya, menghasilkan sebuah madu. Madu yang diproduksi itu adalah untuk makanan anak lebah. Si madu itu kan berapa banyak? Nah, untuk makanan anak lebah, pola begitu. Ada lebah yang berbau stroberi, karena lebahnya posisinya di stroberi. Ada buah, ada lebah yang cicingnya di kebun jeruk, kasih sedikit jeruk. Yang lebih celaka, ayam buah di kebun jengkol, karena bunga jengkol yang dia. Nah, seperti itu. Ini lebah. Jadi ada penjaga, ada perias, ada pencari makan, terus namanya gitu. Dari itu aja. Tukang dia minimal ya, tukang pas, sangkar ya. Nah, satu lagi, ini saya taruh dulu. Kalau dia mau kawin, si ratu mau kawin, dia akan terbang ketinggian 2 km luhur. Maka dikejar oleh lebah jantan. Nah, lebah jantan sekian orang, sekian lebah jantan terbang juga ke atas, dia akan berkelahi. Siapa yang menang,
dia yang berhak mengawini daripada ratu. Setelah mengawini ratu, selanjutnya mati. Kebanyakan mati itu. Setelah mengawini itu mati dia. Sudah, pengorbanan itu membela biologis ya. Kalau manusia silakan, bagus juga. Kawin, baik. Kawin, baik. Sayang juga saya. Gitu ya. Tidak dari negara banyak cewek ini. Ya. Jadi Rito menawari Candung, udah latihan, saya dengan itu cerita lepasnya begitu. Gitu. Kenapa di dalam sebuah Quran diceritakan lupa itu seperti apa? Quran teh bodoh gitu lagi besar saya. Surat lebat kenal anak coba sedikit sana cerita lain saya bebek juga ini ngeri unik gitu. Kalau saya dulu punya 200 bebek di sekolah tuh pulang ngenom di mana wae mana itu ngenom di sekolah kan tapi nurut ya benar nurut biasanya kita balik saja bertawa kan nom Hollywood di mana wae asal ngenom. Saya sekolah kan gitu. Setelah membaca dulu tuh belum ada internet, saya sampai ke Palasari, Seribu kan, Bandung, di Gramedia, baca gitu. Oh seperti ini kehidupan bebek gitu kan. Sekolahnya bener, menurut giginya wae. Ternyata ini hanya otak kan. Bisa kalau semua juga ada ilmunya. Oke, baik kita lihat ke sini. Intinya fosfor ini adalah untuk memacu merangsang pertumbuhan. Apa saja? Akar, umbi, anakan, tunas, cabang, daun, bunga, buah. Selain itu adalah dia akan sebagai petugas juga menjadikan untuk bahan transformasi pengangkutan haraksi didukung oleh fosfor juga. Oke. Terus lanjut dulu. Saya lupa. Lanjut. Keracunannya, langsung aja. Kita keracunan, lanjut. Daun keripik, ya. Turun dulu. Nah, daun seperti ini, dalam merengkel. Tapi bukan matrik. Merengkelnya ya seperti ini. Tapi sudah jarang sih kekurangan fosfor di tanah kita. Terus kalau di jagung ini ada ungu. Tadi ada konek tengah, di mana ungu kita kurang fosfor. Kita perlu ingat, bila mana pH tanah itu 6,5 sampai 7, bila mana pH tanah 5,5, bila mana pH tanah jam 8 disugai. Jam 8 disugai. Berjaga liur istirahatnya kita bila mana pH tanah 6,5 sampai 7. Nih, nah. Potensial hidrogen sampai 7. Ini yang dikendaki. Dari mana mencari ini? Diukur melalui alat pH tanah. Ya, ada alat pH tanah. Harus ini sebetulnya. Bila mana pH tanah 5,5 sampai 7, apa yang terjadi? Bakteri yang menguntungkan, Lactobacillus rhabdomyces, Actinomycetes, fotosintetik, ini akan berkembang di sini. Bakteri yang menguntungkan sebagai proses penguraian mineral menjadi sebuah unsur hara atau nutrisi. Ini dalam 6,5 sampai 7. Bila mana pH-nya di bawah ya 6 di bawah pH-nya 5,5, ini aja. Apa yang terjadi? Bakteri yang merugikan dia akan tumbuh. Ini tertekan, bakteri yang menguntungkan di sini tertekan. Karena penjualan hidupnya bukan di sini. Bukan di sini. Bakteri yang menguntungkan. Di sini tuh bakteri yang merugikan. Dia akan berkembang biak. Satu itu. Yang kedua, bila mana pH 5,5 ini, apa yang terjadi? Unsur aluminium yang tadi. Yang kedua, unsur besi akan naik kandungannya di dalam tanah dan menjadikan sebuah racun. Satu itu. Yang kedua, di mana Al dan He naik pada posisi 5,5, ya, maka akan terjadi pengikatan ion. Ion apa? Ion
fosfor di-cut oleh Al dan Ft. Dengan demikian, bila mana kita mengambilkan fosfor di lapangan, yang terserap itu hanya kurang lebih 70%. Hanya 30-70 lah kurang lebih hasil penelitian. Jadi sebenarnya sekarang kita ini sudah banyak fosfor di dalam tanah ini. Yang diberikan oleh kita diberikan oleh aluminium dan besi. Ini. Nah, yang bisa banyak sekian. Maka dulu jeruk siam. Saya waktu kecil, sebenarnya bukan sebenarnya yang jual sekarang asem deh namanya. Dulu sebesar ini. Nenek itu punya kebun jeruk sebesar ini. Jeruk garut itu sebesar ini. Itu tahun 70-an, saya masih kecil. Di sini dibayar kok. Sudah gitu. Sekarang jeruk siam sudah gitu. Ini yang jadi masalah. Karena apa? Sudah terjadi penurunan tingkat kesehatan tanah. pH saja sudah 5,5. Cek aja kalau nggak percaya. Saya ngecek di sini beberapa titik itu 5,5. Untuk naik ke 6,5 sampai 7 harus bagaimana? Dilakukan pengapuran dengan menggunakan kalsium. Nah ini hubungannya untuk menaikkan pH, kapur. Jadi ke lapangan, petani cek ke Pak, celana gini Korea, petani nambah cek ke mana kebona gitu kan? Kan bisa wae kan menunjukkan kebun batur kan? Nah, iya Pak kebun abdi itu kali itu obat batok berarti 100 tumbak atau 1400 tumbak persegi. Nah, udah boga ke alat pH. Colokan kali 30 cm. Kali cairan aqua atau cairna atau air karena pH-nya 7 sama. Nanti dia akan turun atau naik, gak mungkin naik kecuali di Pepandayan yang di kawah baru naik karena itu basah sifatnya. Dia akan turun. Nanti tinggal aja 5 menit. Di mana dia berhentinya? Oh ternyata di 6. Bagus Pak, tanah Bapak masih bagus. Ternyata ya tanah 5,5. Aduh Pak goreng kan anak ya mah. Beneran nyentak kurang banyak. Beneran nyentak sok gegel gitu. Goreng kabur heula ieu mah. Anggarkeun Pak kabur. Bayar di kabur heula. Nah ini ternyata tahu itu dasar-dasar itu. Jadi bukan dia, tapi dia nyesok lah. Pelanggan tidak ada. Verifikasi petani itu harus sampai ke sini, ke teknis. Maka dikirim ke dia gitu supaya hafal minimal gambaran. Yang lebih hafal yang memahami mah, apalagi profesional yang dikaji. Nanti saya akan kirimkan materi ini ke Pak Halim. Dia akan mungkin di share ke grup. Ini di masukin ke HP lah. Kalau bawa laptop ke lapangan nanti dibuka sambil iseng. Sebab begini, kita masih produktif bekerja di BRI sebagai mantan desa semuanya. Oke, ya bekerja. Satu saat pensiun. Kedua, Anda diberhentikan PHK misalnya karena terjadi kolek atau apa. Ya. Yang ketiga bisa dijadikan sampingan. Kalau sudah mencintai dunia pertanian, Anda akan mempelajari diri sendiri, mempelajari sendiri nantinya. Oh, cobaan rek melak 5 tangkal mah, mama neng sok melak. Oke, jadi masalah. Nah itu bagus itu Pak Ali. Kalau saya kemarin dikasih daunnya itu, mungkin tahu ya, ada gambaran bisnis dan sebagainya. Saya kira ini orang harus pakar yang menerangkan gitu kan. Terus kedua dosen begitu yang menerangkan sok tulu kan, jadi menurut saya terang zaman. Menurut saya terang itu dong, mama derek nanti gitu kan. Itu yang memilih cipta agribisnis sampai ke akuntansi Pak. Tapi saya akan coba, itu jadi masalah. Baik, saya akan coba. Sebetulnya tinggi materi itu. Tapi untuk pada semua ini harusnya ilmu kajiannya ilmu terapan yang di lapangan yang berhubungan dengan tugas kita. Kalau yang kaitan hitung-hitungan bisa dibaca tuh, maca nah tujuan buku-buku adalah yang maca kan. Tapi yang penting aplikasi di lapangan lebih penting seperti ini. Oke. Yuk lanjut. Kalium ini berfungsi adalah untuk menguatkan sel-sel pertumbuhan batang. Kan ada protoplasma, ada yang sel yang meningkatkan protoplasma, menguatkan. Maka bila mana terpenuhinya kalium,
batang ini akan keras. Saya nanam itu yang sangat bawang daun. Pertama jadi saya kasih L full di awal sesuai dengan surat. Kalau batis tumbuh derajat kayak begitu teh, diaduk, itu satu kerasnya mungkin dengan ukuran daun begitu kan. Disadak, peralat, berarti sudah bagus itu kandungan kasih L. Kalau N-nya yang tinggi, beduk, jadi bunyi itu kan duk gitu. Bukan di sana berkat-berkatnya, ada perbedaan. Keras batangnya, gitu ya. Mudah yang keras, kurang, saya ancam. Nah, bagi saya punya rumah. Jadi saya itu rapat. Tapi beda loh, beda antara gitu dengan ini beda. Kalau kacang naik iya mah, kacang nasi akang mah, jadi karena tekanan darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi. Saya kasih tahu nanti, mohon maaf bulan puasa ini beli aja lah Cobra X dari Bang Jamu. Dari Cobra X kan. Oke, jadi untuk mengeraskan batang. Yang kedua, di benih itu membernaskan benih. Yang ketiga, memberi efek bobot berat, nambah bobotnya. Yang ketiga, yang selanjutnya, tanaman tahan terserang penyakit. Kenapa? Karena sel-sel tadi bersatu merapat, spora cendawan tidak pernah masuk. Tiga, memberi efek warna, memberi material halus gitu, tegas ya. Terus bobot dan kebernasan daripada sebuah benih. Ini peran daripada sebuah KCR. Untuk lengkapnya dalam sebuah teori. Nah, oke. Ya, ini kita perbedaan. Kalau kekurangan N berarti satu daun putihnya merata. Kalau kekurangan T merumput. Kalau di jagung ada garis ungu di pinggir. Kalau kasih L garis kuning di pinggir. Lebih garis kuning seperti itu rata sel. Itu tidak bisa berproduksi dengan baik. Dan kali yuk. Kita bicara unsur kalsium. Golongan apa unsur kalsium? Kalsium tadi golongan apa? Tersier, makro. Makro terbagi dua, utama dan sekunder. Terus sekunder. Ketiga mikro. Golongan apa? Sekunder kan? Golongan sekunder. Kebetulannya tidak banyak, tidak sedikit, sedang-sedang saja begitu. Di sini adalah fungsinya. Di sini tidak kalsium bersifat immobile. Kalau tadi ada kata-kata immobile. Lamun urang Korea, dia tangkap Korea di dia. Pengukuran pertama biasanya 5 cm. Susulan 10 cm yang terlalu dekat, karena akan terjadi plasmolisa. Plasmolisa itu keluar cairan dari tubuh tanaman. Saat ini si pupuk bisa diisap oleh tumbuhan karena harus ada air. Kalau tidak ada air, dia akan mengeluarkan air dari tubuh tanaman. Kekurangan air, akhirnya mati. Itu yang disebut plasmolisa. Nah, ini tanaman, ini pupuk. Ya, kalau Korea akan dia diisap, disedot, dia maju. Mobile berarti kan maju. Tapi yang namanya kalsium, kalium, fosfor, dia immobile, nggak bisa disedot. Si akar perlu ada deketan tadi, baru dia bisa dihisap oleh tanaman dalam jarak dekat begitu ya. Nah, seperti perbedaan immobile. Nah, kemudian tadi perannya daripada kalium itu menaikkan pH dan melepas ion-ion yang diikat oleh yang lain, dan diterangkan Al dan Fe. Nah, ini peran. Oke, selanjutnya kata ini kata kandungan ini sebagai unsur harap membangun jaringan-jaringan dalam bentuk sel-sel gitu. Ini peran daripada kalsium. Tapi petani tadi itu ada yang tahu, tidak satu ketidaktahuan. Ada yang tahu, tahu kapur, tanah dalam sebuah bedengan silap betul. Betul begitu. Si tanah ini harus berinteraksi dengan kapur itu, baru terjadi perubahan pH.
harusnya ditahur, dipacul, harusnya digaok, curah hujan, terjadi reaksi. Itu adalah selama 30 hari. Maka dalam sebuah anjuran peneliti bahwa pengapuran itu dilakukan 30 hari sebelum tanam. Ini kuncinya di sana. Saya cek di sini naiknya seperti itu. Cek 2 minggu belum terjadi perubahan. 3 minggu belum. Setelah 30 hari saya cek lagi dari pH 6,8 yang atas, bukan 6,8, 5,5 menjadi 5,8. Karena porsi kita diberi dosis 3,5 ton. Nah, harusnya untuk mencapai 6,5, 5,5 ton. Intinya dari cerita ini adalah kenaikan pH itu pada waktu 30 hari. 30 hari sebelum tanam. Ini fungsi dari dalam kamu. Oke, yuk. Ini, nah ini kan ada protokol kloroplast dinding sel. Ini daun, ini protoplasma, ini dinding sel. Nah, kloroplast, ini dinding sel, dibalut satu kesatuan, jadilah sebuah batang. Saya juga nggak bisa sih merangin lebih dalam. Ada yang menyangkut dengan pistum ini fisiologi tumbuhan kan. Ada botani, fisiologi tumbuhan kan. Ada klasifikasi, ada morfologi. Kita orang konteks, kita ke arah sini ke dalam, hanya gambaran saja. Oke, kalsium defisiensi pada jeruk belah, defisiensi pada tomat, ada istilah borok bujur. Ini buat tomat, borok. Katanya kata peneliti itu kekurangan kalsium. Terus di strawberry ada kering-kering seperti ini. Terus ini ada meringkel daunnya, ini meringkel. Ini di tomat. Kalau sulfur perbedaan seperti ini. Yuk, lanjut. Magnesium, intinya dari semua ini magnesium ini nanti yang dibaca aja, sangat berkaitan dengan unsur makro. Unsur makro akan berperan dengan baik bila ada unsur mikro tertentu. Maka mikro mendukung kepada NPK. Intinya seperti itu. Ya, tinggal baca aja. Yuk. Nah ini kekurangan magnesium seperti ini. Berarti lucunya di tengah ya. Ini. Nah. Ini kan, tuh, seperti ini. Ada kloroplast. Yuk. Sulfur, sama. Anda tinggal baca aja nanti. Ya. Saya akan ingin menghitung pupuk intinya itu. Terus, yuk. Kekurangan sulfur seperti ini. Apa yang membedakannya? Tahu di ujungnya. Terus. Kalsium, kurang sulfur sama kekurangan magnesium, ini perbandingan saja. Terus ini dari berbagai defisiensi suara ya, dari berbagai ada boron, Mn berapa? Mn, ada magnesium, ada klor, ada kalsium, kalau berpuasa bohong. Terus ini kalsium jeruk ya, nah ini yang jeruk itu. Tomat. Tomat gue, ada dulu di jeruknya juga harus gitu, asam juga ada gue. Buah naga pak. Ini besi, makan, seng, ya, terus lanjut. Nggak masalah, lanjut aja. Ini kandungan-kandungan yang tadi sudah, terus. Nah, ini yang harus jual di lapangan. Kalau ZASB bersubsidi, pernah dengar kata-kata pupuk bersubsidi? Pasti kan ada urusan dengan kita, tupoksi di lapangan dengan kios biasanya. Enggak, berarti kita pemasaran aja kan. Nah ini ada urea, ini semua bersubsidi. Ini bersubsidi, yang ini tidak. Sekarang kenaikan mutiara aja dari harga 12.000 hari ini naik selain minyak goreng yang naik. Pupuk sekarang ini 16.400 per kilo.
dari sabaraha dari 12.000 ke 13.000 ngeri kenaikan. Untuk pestisida dan pestisida, insektisida itu kenaikannya 40%. Di sisi lain harga ilegal. Saya sudah coba mau bikin sebuah cash flow. Coba teman tulis, kita diskusi di sana bisa dengan Pak Teten nanti. Pak Teten juga praktisi lapangan secara langsung. Kita ada input dari berbagai pihak membuat sebuah cash flow, gitu kan. Saya hitung kemarin kentang aja 147 juta. Ini kebutuhan per hektar dari biji. Hitung kemampuan petani berproduksi paling tinggi 20 ton. Rugi kalau mampu. Saya hitung dari cabai dulu. Cabai kebutuhan 127 juta, antara 100 sampai 127 juta. Cabai ini keritingnya harus harga itu minimal 15.000 itu. Beri per poin saya itu 15.000 per kilo yang produksi 10 ton. Wah, itu baru balik modal. Ini juga ya. Jadi kalau memberikan kredit sama petani itu memang pertimbangannya itu betul-betul. Karena tidak ada jaminan harga. Kecuali di pare. Kalau pare jaminan harga sudah dari pemerintah, gabah itu misalkan 4.400 per kilo. Tinggal kita memacu produksi dengan budidaya benar kalau di pare. Kalau ini terus akhirnya saya kontrak Pak dengan HBW, ABC, Indofood dan beberapa perusahaan gede lain. Ya. Emang saya enak itu. Udah. Sampai aku dulu lompang semenang bengku. Terus lamun kebanyakin itu bisa asup, bisa dipahami. Duku hama bolong bisa asup, bisa dipahami. Ini pas sampai bengku itu bisa asup. Berijil datangkan itu dibubuhkan, kan lucu. Dibubuhkan. Kecuali kalau pasarnya ke supermarket, berarti dulu lempeng meh halusnya, jilatnya. Di mana barang tidak ada di lapangan, apalagi harga mahal, pasokan petani jadi licin kan jual ke pasar, dan kontrakan lu itu kontrak di Rabu, di pasar tambah santasi grading. Ini kelucuannya mafia atau gimana saya nggak tahu. Kalau dinas ya, di kepala dinas lah, dengan orang birokrasi. Wah di sana Pak, Dirjen Horti, Kementerian Kepala Menteri gitu. Di sana sudah terjadi kontrak Pak dengan Indofood, dengan KBW, apalagi Pancimas atau apalagi mas-mas begitulah. Nah sudah, bagus. Padahal yo bunga satamru terus teka bawah di kemana kan? Lucu kan? Nah ini sebenarnya tidak seenak yang didengar yang namanya kontrak, karena persyaratan itu. Saya pernah udah harus kontrak harganya. Saya kirim kayu itu ke Jepang. Yang dibikin kursi itu kayu lame aja, kayu biasa ya. Orang Jepang proses lagi. Di sana ada cakar ayam nggak masuk, tekstur nggak masuk, nama rugi tahun 2000 saya itu berapa? 250 juta. Bayangin sekarang berapa itu 250 juta kalau sekarang nilai rupiahnya dengan fluktuasi inflasinya. Saya soal ancuran apa yang dijual semoga nanam gitu, lompat ke kampung akhirnya karena sudah tidak bisa di kota. Nah, ngeri juga sekarang terjadi minyak goreng, gede air beli pala ketinggian. Biasanya 2.000 kilo di sini pala. Pas kemarin, Pak 5.000 genap. Apa benarnya? Benar dia 4.000 harusnya. Ini 5.000 genap. Jadi 5.000 genap naik 1.000. Naik 500 boleh. Bikin sendiri dia diturunkan ke daerah deh. Padahal dia naik harga 5.000 jadi genap, final 4.000 genap jadi genap. Letik deh. Blusnya juga basah. Berarti konsumsi kan lebih banyak dari tersebut. Biji naik, 2 kurangan, 4 kilo tersebut deh.
ngeri juga sekarang. Nah, apa sih yang terjadi di kita ini juga kita paham ya. Sampai semua langkah solar kurang gitu lah pasokan. Teknologi itu ngeri juga ya. Khususnya sekarang ini tuh karena pengaruh dunia juga. Ada orang bersahuran Jokowi itu balik gitu kan. Pada ada efek dari luar negeri juga kan. Perang Ukraina dan Rusia itu sangat berpengaruh besar. Kenaikan pupuk ini karena salah satu bahan baku diambil Soviet dari Rusia. Ini yang ada Rusia, Ukraina sekitar itulah impor kita itu. Ini yang menjadi mana katanya? Ini kan diproduksi bukan di kita pupuk ini. Ini diproduksi di sentra produksi bahan baku di Jerman, diproduksinya sudah jadi pupuk, dikirim pakai kapal tanker, dibawa ke Priok, ke Surabaya. Di sana kita hanya ngemas saja, kita hanya pengemasan saja. Sementara di yang ini produksi di kita. Kalau ini mutiara produksi luar, semua ini produksi luar, maka akan terjadi mahal. Kenaikan mencapai 4.000. Saya nombok pengadaan NPK 11 ton, 10 ton gitu lah bolehnya. Minusnya saya harus nombok itu adalah per kilo 5.000. Berarti saya nombok dalam kegiatan saat ini tidak jadi karena sudah ditandatangani berapa? 50 juta. Saya nombok sekarang 50 juta kerugian kita sekarang harus nombok, belum PAD 50 juta. 100 juta punya duit di mana? Cuman ewe lah kalau parah. Oke, go. Waktu pemberian pupuk pada tanaman kentang ini, tahu ya petani kita orang Samarang, datangnya di Kamojang atau nyewa di Darajat, gitu kan. Coba aja tadi gimana rasanya. Dalam pemupukan pemberian tanaman kentang, awas nih. P, fosfor, dan kalium diberikan sebelum tanam. P dan K diberikan sebelum tanam. Kenapa? P dan K ini dibuat dari batu melalui proses kimia dari dikatakan. Kelarutannya membutuhkan waktu. Itu 14 hari. 14 hari itu membutuhkan waktu ya. 14 hari membutuhkan waktu kelarutannya. Maka harus diberikan 14 hari masa penggunaan. Ini P untuk merangsang pertumbuhan akar, merangsang pertumbuhan umbi dan lain sebagainya. Dia diberikan sebelum 14 hari sebelum tanam. Makanya sudah larut, bisa disapu tanahnya. Yang kedua, pada posisi lain kamu pupuk lagi ya, P dan K. Di sini adalah posisinya kalau di cabai, masa pembuahan cabai itu umur 45 hari. Kalau pembungaan tomat itu 35 hari. Maka harus mundur. Maka secara teori pemberian susulan itu pada usia umur 3 minggu setelah susulan pertama atau 30 hari setelah tanam. Ini anjurannya. P dan K diberikan di sini. Enggak, tinggal memberikan N ngumpul nitrogen ngumpul. Nah, nitrogen teh di pupuk layana. Ya, N kan oke betul. N terkandung dalam pupuk apa? Zit A. Boleh. Pintar. Ada ke SMK kali ya 2 tahun sekolah udah SMK. Kamu lihat berapa kandungannya? Kali kedua lagi. Jadi kemarin 2 tahun mereka sekolah sama penyuluh juga sih. Ini hanya kandungan saja tidak tahu. Kelima wajar pada aja. Tapi seorang lulusan SMK pertanian, apalagi sarjana pertanian, dengan kandungan urea saya kan kalau terakhir di sini mereka dikasih materi kan seminggu sekali, pokoknya 8 kali pertemuan ini nyampe semua. Jadi pintar paling pintar apa? Pas diuji kom, saya turun uji kom, tanya ini dia jawab, tanya dia jawab, berbeda.
Jadi kayak kira dia teh ayah lebih nah tapi akal. Terus komputer untuk bisa jadi bisa minimal bisa ngehubungkan di mana-mana. Kali bentar. Dulu sampai begini, dikumarin dia budak. Kalau ke lapangan datang kabul baru. Ah bos, saya kan teh hayang baru buk nabi santri, entah dititah hidangan mana, katanya. Cuman kelompoknya dipisah ke nubuk berem, pagi itu jabul, pisah ke, apa ya? Nah, dia mah mukuk mukuk, melak tanam kelompok mah, pot ya ayam. Dia mau bio 50, 70 karung sampai 100 karung. Pak, tos Pak, sama itu nomor gitu, angkut usia dengan kebon. Ketika peat, awak isuk tenawan. Wah, sampai kemarin mau di kopi kucing ya jin kartubi, jin kartubinya. Lalu dina dalam barang terbudak. Alin mana jin siapa mana kita? Ini barang tukang cukur keluar tos Pak, satu siang baik kan. Ini nyincip ngabring ke tukang cukur kan itu saluku guru nanti kieu. Maka akhirnya akhirnya itu satu sekolah gak mau keluar. 30 jemaah berawal kan jadi micen muda kan. Nah, itu ngatur. Kalau tadi mah genjot 2 bulan. Uhideun sama itu. Anu bodas 3 berkat sakilang. Kita turun 20%. Nah, saya mobil ini 20% nanti tadi no pejet sama pejet mana balik dia deh tapi kan turunnya anturkan ke sekolah ibu laki kumaha jadi kalau orang ini pejet kayak gitu gak mau pulang makan gak mau pulang alhamdulillah ya di Purwahan tahu hati-hati Pak Rafi kembali jauh lanjut terus. Oke, terus si ada lanjut. Oke. Jadi ini kan pupuk susulan nih, ini susulan di sini 4 minggu 30 hari untuk kentang. Artinya saya coba memberikan pedal tadi awal. Saya diuji sekali ini bubur di anak. Apa yang terjadi? Daun tomat tapi kegeraling. Bingung negeri banyak disebut foto dari di jalan disebut ayeuna kurang depesiasi itu lain gitu Pak garalin hadir rasa bertomat terus apa cabai jadi dalam tomat dan cabai ini ya tomat dan cabai diberikan pekan di awal barang siru cepat pertumbuhannya hampir semua menjadi daun terus. Nah ini pengaruh dari teh. Kedua, beras pengaruh dari K. Yang jadi masalah kita, biungnya apa? Karena tehnya over. Nih, terus ya gitu ya. Ini kan bicara waktu saya dilatih sama orang Belanda itu dengan bangsa itu. Ini bisa dikentang, tapi anjuran di cabai dan tomat juga seperti itu. Kalau dikentang ke hati, karena dia diberikan di awal, pertumbuhan akan lebih banyak dan merangsang pertumbuhan bintil akar yang akan menjadi umbi tadi kan? Benar ya? Udah umbi. Satu, umur. Intinya ini sasarannya ke umbi, nah ke umbi akan lebih cepat. Terus umur 90 hari. Tapi kalau dicabai, justru ini yang kekhawatiran saya itu setelah dia dipupuk, mereka dia asup. Waktu pembuahan, pembesaran, pemerasan, kakek karena beak ini yang jadi permasalahan kita untuk di tomat dan cabai. Tapi untuk bawang merah itu usia 75 hari panen. Maka perkahan umbi di awal sangat dibutuhkan. Tentunya pengaruh kan. Saya coba diberikan di bawah sekarang. Kemarin di tomat sudah seperti ini versinya, di cabai seperti ini hasilnya. Terus di kentang di sana
sudah tidak pepek karena kurang cocok di sini tanahnya terlalu gede istilahnya, tanahnya besar sana gitu kan, tidak lembut. Terus sekarang coba di bawang merah ini, ya bawang merah dicoba ini hanya 75 hari. Coba dengan pegang tadi awal, bahkan P-nya dinaikkan 1,5 kali lipat. Kayak bagaimana hasilnya saya belum tahu. Nanti produksinya tadi dari jumlah anak. Kalau waktu dulu skripsi saya mengambil pengaruh aplikasi pupuk fosfat dan kapur berbagai dosis terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Ya, ternyata anakannya memang yang tidak pakai sama sekali kelihatan dengan yang pakai fosfat itu. Jadi benar berangsang pertumbuhan anakan. Waktu saya skripsi dulu. Nah, untuk cabai lain cerita. Tapi untuk yang umur pendek, bawang daun, kentang, bawang merah, saya kira sangat tepat sekali. Tapi kalau cabai, saya pertanyakan gitu. Kenapa? Kan manusia mah. Sebelum akan berhenti, ini akan kasih berhenti. Ternak jangan salah. Ternak juga punya otak, punya akal. Diberes tentang makanan, ayam, kambing, sapi, bro. Kalau dia sudah kenyang, dia akan berhenti. Sama kayak manusia, akan berhenti. Kalau sudah terpenuhi nutrisinya akan berhenti. Tapi di pohon tidak demikian. Selama dia ada terus aja ngangkut ke atas. Kalau di tumbuhan, nah, ini pertimbangan juga begitu. Tapi untuk kentang, bawang merah, bawang daun saya setuju. P dan A diberikan di awal. Saya setuju. Tomat dan kentang masih jadi pertanyaan. Karena reaksinya seperti itu. Ayo gue dari situ. Dia wakilkan pada saat pembungaan, pembuahan, pemasakan, P dan K tidak ada. Karena dosis sudah diberikan semua. Nah, sehingga pada saat itu kita memberikan lagi NPK adalah nitrogen, fosfor, kalium kita bentuk pupuk NPK pada susulan di sini. Oke. Produksinya alhamdulillah normal. Harga jualnya tomat Rp400. Rugi karena budak PKL terus bisa budak PKL kan. Tidak ada. Yuk. Nah, cara pupuk ini ada yang di bawah. Tapi dilapisi dulu dari tanah. Kalau yuk pupuk, jangan. Tapi lapisi dulu dengan tanah. Proses keluar ini seperut, ya tumbuh ini cukup lama. Ini keburu larut. Yuk. Nah, ini pupuk susulan mau di tomat, mau di apapun sama. Yuk. Ini di cabai. Semua P dan K di awal diberikan. Urea di sini tinggal 90 hari sudah mulai merah akan panen. Jika teman penolak, penawan, panen, nikmat ya. Aku mau pengen cabai, ngapruk cabai di lomba, ngapruk kan itu bingung, membeli pintu buruk, ya kayak gitu itu. Ini gambaran saja lah untuk kita ya di lapangan nanti. Ini cabai merah seperti ini, posisi 21,456. Ini hasil penelitian, bukan segawaya gitu kan. Yuk. Tanaman tomat usia 30 untuk susulan. Gus, diberi kecil, saya tidak berani. Udah 30, saya 60 dipupuk lagi. Karena untuk mensupport pembesaran buah, pembesaran pemasakan buah di supportan ini 60. Sudah itu tidak dipupuk lagi. Saya dulu pengujian dengan BCA, dengan Asia. Tolong Pak, senang jemputnya dibersihin. Oh iya, gini Mas, kreatif ya. Kalau saya, ini kan mau menjelang panen, sudah besok juga panen, biarin aja jemput rumput itu, nggak harus bersih. Dia sarjana pertanian juga, cuma praktisi lapangan ya, hanya teori aja yang dia unggul gitu. Saya kayak tadi biar kena kerja Mas. Ini kan tidak mengganggu terhadap pertumbuhan sebab tengahnya bersih. Ini cuma ditarik aja.
Kalau bapak ya udah biarin aja nggak apa-apa. Kau kebersihan. Gua sebersihan di rumah anak. Kenapa ini ada biaya penyianan lagi? Kan mau menjelang panen. Pancik aing oke berani kalau pikir itu. Gila aja. Gara-gara sia jadi aja makan. Malah di sini mah. Itu cabai yang itu habis. Kan antar orang kan ada sensitif ya. Selama tidak mengganggu tidak pertumbuhan penyakit dan lain sebagainya, sudah biarkan. Itu duit kan, sebab keuntungan dari sebuah usaha tadi itu salah satunya efisiensi biaya akan berhubungan dengan ROI, berhubungan dengan BC ratio, berhubungan dengan RC ratio, ya kan? Benernya, kenapa? Atau salah lihat, dibuka hati penting dia, dibuka rumus dia, nama jadi dia. Udah coba kita diskusi di sana nanti di sana kayak gitu pada supaya ramai. Ya, sama-sama ya, lanjut. Timun nih. Nah, ini secara ini. Pupuk tanaman cabai merah, tomat dan mentimun. Di sini tidak tercantum dosis pupuk urea, SP dan K. Biasanya kalau dalam sebuah referensi dalam internet itu kebutuhan pupuk ZA 1 hektar dosis tanaman cabai adalah 8 kintal urea ZA disebutkan pupuk. Di sini ya cabai merah dibutuhkan nitrogen 110 kg 7 hari sebelum tanam, pupuk susulan 110 kg. Jadi jumlah berapa? 220 kg. P-nya dibutuhkan 110 kg. Terus K-nya dibutuhkan kalium ya 180 kg. Pertanyaannya, kita akan menggunakan pupuk apa? Oke, kebiasaan petani di daerah sini JA. Ininya SP36. Ininya kasih. Kita hitung berapa kebutuhan N urea dari ZA, SP dan KCR kan. Nah, kita lihat Hasan. Lihat kan? Ini unsur hara. Jadi unsur hara dan pupuk beda. Unsur hara sebuah nutrisi dari dalam tanah, sebuah nutrisi untuk pertumbuhan tanaman yang dibutuhkan oleh sebuah tanaman, tanaman tomat misalkan. Satunya nitrogen. Tadi kan nitrogen bisa saudara. Kedua fosfor. N. Sudah. Kan? Nah sekarang nitrogen terkandung dalam pupuk apa? ZA. P terkandung dalam pupuk SP36. K terkandung dalam pupuk KCR. Yang pertanyaan di sini, kalau ini 110 kg N yang dibutuhkan unsur hara, berapa kilogram ZA yang dibutuhkan? Kalau kan N naik lagi ZA. Ini masih sebuah nama N. Oke, paham? Oke. Ayo sekarang bisa pintar terus. Nah ini nitrogen diberikan saat tanam atau 2 hari sebelum tanam 100 nilainya yang itu. Terus 4 minggu kemudian N 100 lagi. Maka dalam 1 hektar berapa setelah dihitung kebutuhan pupuk, mengambil jenis pupuk NPK, maka Ponska yang dibutuhkan adalah sekitar ini 500 kg sampai itu. Dengan N 200 kg. Tidak cukup itu. Baiklah, yang betul. Sekarang fosfornya dibutuhkan unsur fosfor 250 kg. Kita akan menggunakan pupuk P, maka jumlah pupuk P yang harus dibeli adalah antara ini. Lihat, bacanya nanti bawa
Terus ini KCl 250 kg kalium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tomat dari kentang dari mulai tanam sampai panen. Kebutuhan kaliumnya 250 kg. Kalium, unsur hara. Berarti kan tidak ada memberi kalium. Ada juga di toko memberi KCl yang mengandung kalium, begitu kan? Maka kudu memberi pupuk. Kalium unsur hara. Maka kurang kudu memberi pupuk naon? Salah satunya KCl, kandungan 60%. Maka ini dibutuhkan KCl sekitar 2 kintal. Paham nggak? Unsur hara unsur hara untuk apalong. Kudu dalam aplikasinya harus mulai pupuk, begitu kan? Kalium ini tuh kebutuhan kalium sekian, kudu mulai pupuk atau kok dinaon kalium terkandungnya KCl, berarti kudu beli pupuk KCl yang terkandung 60%. Dihitung kebutuhannya, maka jatuhlah pembelian pupuk KCl ini 250 kg. Identik dengan 250 kg kalium. Cewek, wih, jadi dia kayak nama bentuknya. Dulu, coba, beli bak betul, seueur, hesek sebenarnya. Ya lanjut. Nah ini sama bawang terus. Oke, ini waktu pembelian bawang. Lanjut. Nah seperti ini. Oke. Balik bawang. Nah ini 3 kali ya pembeliannya. Itu bagus. Terus yuk. Ini semua kebutuhan sebagai bahan dasar nanti di lapangan. Yuk. Urea 46%. Terus ST36 36%, kalau vertikos catatannya itu 20%, pupuk KCl 60%, NPK Mutiara 16% masing-masing. Ponska, kalau di sini Ponska N15, P10%, K12 yang dikandung di dalam ini tidak sama. Yuk, inilah rumusnya untuk mengetahui kebutuhan pupuk. Contoh begini, ini si padahal sebutkan saja lah, berinformasi dari penyuluh teori ini akan menanam tanaman cabai. Kebutuhan N-nya 440 kg, N-nya 440 kg. Sementara petani si Padadang misalkan ini akan N-nya menggunakan ZA. Berapa kilogram ZA yang harus dibeli? Ini kunci ya. Ini tidak bisa dirubah-rubah, ini hasil penelitian misalnya. Tidak bisa dirubah, hasil penelitian. Ini umpama saja. Yang tadi di atas itu yang sudah dibuat hasil penelitian, tidak bisa dirubah oleh kita. Kalau rekan gemuk, nah itu kuncinya. Oke. Rumusnya, kuncinya ini 100. Harus ada posisi di atas supaya tidak bingung. Angka 100 ini tidak bisa dirubah ya. N berarti kita akan menggunakan ZA. Berapa persen ZA? 21. Itu apa itu yang dari sawarek. Terus saja apa lu biji? Tahu kan? 21 kan? Awas, hati-hati saya menyamakan dengan budak SMK. Dari salawat ini mah. Kunci ini angka 100. Boleh tulis 100 per kandungan. Jadi berapa kandungan ZA? 21. Dikali unsur hara yang dibutuhkan per hektar. Anggap saja yakni 440 kilogram.
Berapa isinya? Tulis. Itu. Oh gitu. 100 per 21 dikali 440 kilo. 2 ton. Tes kode kepercayaan. 2095. Berarti 100 per 21 dikali 140. 2 ton 95. Anggap saja ini yang penelitian. Ini coba aja supaya tulis. 2095. Akur. Gitu ya? Kilogram ya? Oke. Kita hitung fosfor. Saya akan menggunakan SP36. SP36. Rumusnya berarti 100 per 36 dikali 80 kg kan? Oke, nah hasilnya ya seperti itu. Satu lagi kalium berarti akan menggunakan KCl. Begitu. 60%. Hitung berapa rumusnya? Tolong tulis aja di depan. Kita coba ini. Kalium berarti rumusnya 100 per 60. KCl berapa kandungannya? 60. Kan clear kan? Clear kan? Ya. 100 Sudah salah. Salah. Harusnya balik. 180. Nah, gitu guys. Itu baru perhitungan pupuk tunggal. Saya hitung pupuk tunggal seperti itu. Bagaimana akan menggunakan pupuk NPK? Ya, NPK dengan kandungan 16. Lanjut, beda rumusnya. Ya udah kan, 146, 36, 60. Kalau kandungannya vertipos, asal gunakan enggak seperti 36 kan? Mau gunakan vertipos 20% ya, kandungannya di karung 20%. Berarti jangan 36, berarti 20%. Yuk, baik. Ini kita menghitung kebutuhan pupuk pupuk majemuk dengan kandungan anggap saja Polska 15 ini kandungan yang dulu. Perhitungannya yang harus dihitung adalah dengan poin ini angka yang terkecil dulu di sini. Berapa angka terkecil? 80. Ini dulu dihitung. Caranya kita akan menggunakan Polska. Kita gunakan Polska NPK. Polska dengan kandungan 15. Dalam arti kandungan 15 ini adalah nitrogennya dalam satu karung ini ada 15%, P-nya dalam karung ini 15%, K-nya dalam karung ini 15%. Maksudnya 15 ini adalah kandungan unsur hara di dalam menyusupi pupuk itu. Oke, sekali itu. Berarti ini hitung yang terendah dulu. Kalau realistik. Ya, terus. Nah, ini terus habis berikan. Oke. Ini dihitung yang terendah dulu. Berarti hitungnya berapa? Perkandungan 100 perkandungan berapa persen? 15 kan? ya. Pintar. Kali 80 sama dengan itu baru dihitung fosfor dengan kandungannya angka terkecil 80. Maka di dalam satu karung itu belum clear. 100 per 15 dikali
80. Berarti 5 kintal tilu. 5 kintal tilu kilogram. Di dalam 5 kintal 33 kilogram ini terkandung apa saja? Fosfor 80, nitrogen terkandung juga dalam NPK ini sudah dihitung diwakili oleh fosfor, kalium 180. 80. Kan ini yang dihitung kan? Nah, ini sudah dihitung 80, yang ini sudah dihitung 80 kg dalam sebuah ponsel ini. Nah, sekarang ini sudah terpenuhi untuk fosfor. Nitrogen sudah terpenuhi belum? Belum. Kenapa belum? Karena baru dihitung 80 kan? Ya. Maka kekurangannya berapa kilogram? 360 yang harus dihitung lagi M-nya. Nitrogennya harus dihitung 360. Oke, kita akan mengambil urea. Urea berapa kandungannya? 46. Tetap rumusnya yang awal tadi, 100 per 46. Dikali 360 pipa. Coba duit teman-teman. Kita coba duit 782. 300. Jadi 782. ya 782. 7 82. 6 82. 782 kilogram. Oke. Sekarang kalium. Kalium saya akan berkasih L, kandungan 60 kg. Berarti 100 per 60 dikali berapa nih? 100. Nah, sudah dihitung diwakili ini. Jadi 100 per 60 dikali 100 ya. Berapa? 100 per 60 dikali 80 kali 166 kg. Nah, perhitungan pupuk majemuk seperti itu. Beda. Ini per hektar. Misal 5 kintal tambah ini 12 jadi 13, berarti bulannya 13 ditambah apa saja 1.500 kg. Kebutuhan per kilogram per hektar pupuk itu 2,5 ton sekarang ini dari jumlah total. Baru akan memproduksi tomat itu 3 kg lah, cabai itu 1 kg kalau seperti itu. Nah, maka kalau kita ke lapangan setelah tahu hitung-hitungan seperti ini, sehingga petani mengatakan, Bapak menggunakan ini sebenarnya Bapak semua sehektar, Bapak bisa ngelaper, ini duitnya per hektar. Pupuknya sekumah, abis mah toswe, karena sekitar we, jangan di ACC, jangan di ACC, walaupun kecil itu, harusnya ini 5 kintal kan? Oh gitu Pak, sekitar nggak bisa Pak, harus 5 kintal, ini aturannya. Misalnya ya, hitung dulu sesuai dengan penelitian nanti bahwa N-nya sekian kilogram, tadi 220 kilogram. Nah itu kunci. Kenapa harus dihitung dulu? Tahu perhitungan ini? Bisa begini. Mau beli urea, mau beli atau ZA ke toko, mau beli P, mau beli K. Ternyata urea tidak ada. Yang ada P dan K. Yang ada SP36 dan kasih L. Nah, terus mau disamakan dengan dosis pertemuan awal pupuk tunggal kan tidak.
Tapi ini harus dihitung lagi karena jumlahnya kan beda juga kan. Nah, jadi dihitung deh, oh jadi lamun gitu mah pakai NPK mah iya jumlahnya. Karena Korea lebih kosong dan tidak bisa mundur pembelian. Yang ada hanya NPK. Maka perlu perhitungan kembali berapa dosis yang tepat per hektar bila menggunakan NPK. Ini alasannya harus tahu. Rumusnya tadi sudah kan 100 per kandungan dikali kebutuhan unsur hara. Kalau NPK dihitung unsur hara terendah yang dibutuhkan, baru menyusul kekurangannya dari itu. Jadi kalau ini di sini dia jadi yang dikurangan dulu ya posisinya. Sama aja. Yang penting kita kecil. Sekarang pertanyaannya paham tidak? Ayah gambaran? Gambar abstrak. Yang deh, kita tahu kan, Anda minta itu berarti gawe. Kalau saya ingin segera pensiun, benar. Di usia seperti ini sudah tidak mau adanya sebuah tekanan. Kedua, mohon maaf, saya menguji diri sorangan dan dia tidak merasa bersih dalam hidup. Tapi untuk dengan sengaja dan terpaksa untuk kebutuhan pribadi membuat sebuah kebatilan, saya bukan sebuah hobi, benar. Saya bukan orang suci kok. Tapi misalnya punya proyek, saya tangani proyek 1,3 M sekarang. Terus adakah di dalam hati? Kita bukan sesuci kan? Adakah dalam hati 1,3 M? Sebuah istilah bahasa umum, wah 10% aja kan dari sekian udah sekian gitu kan, bahasa umum gitu itu. 130 juta saya mendapatkan uang hanya dalam waktu kurang lebih ya 2 bulan, tidak tersirat kalau gitu. Inginnya bener lah kayak walaupun sholat pulang beton gitu, itu yang bener. Tapi tuntutan tidak mau ya kita lingkaran setan sedikit susah juga, susah. Ada kehilapan apa, mungkin ada sengaja, tapi sebenarnya saya sendiri berpikir, wah 10% 70 juta ya, beli tanah lah lumayan, nggak ada. Inginnya benar. Anda sendiri, sekarang kita setahun lagi ingin segera keluar dari lingkaran itu. Ayah tanah harus rumah, gitu. Mau bawa daun gue. Jadi kebayang gitu. Udah subuh sholat, udah ngeri pemajikan nggak boleh ini gitu ya. Karena bisa pilih barang ya. Cepat, udah sarung, ada dia dirinya. Kalau kepas, dia majin. Akhir kena jor-jor kayak spirit gitu kan. Ini seperti itu kayaknya. Yang nungguan kayak ngomrokeun ieu karena resik. Kayak katakan kayak mah bagaimana umroh sudah bosan ku abi terus kokok kita. Adi menjadi adi umroh dan seberapa kali. Adi di Jakarta semua itu kakak adik sudah umroh. Hanya yang satu kakak yang jadi guru dia sama Girang. Dia bukan tidak mampu, tapi dia belum waktunya kata dia. Tapi daftar haji. Dari urang daftar umroh haji hayang rek dulu dengan haji gusti 2 kali 4 kali petani dan lulus mah hayang mah gitu. Gila habis kasih balik haji sebenarnya jadi angkat jadi ongkosan hayang lagi itu. Adi mesti 2 kali umroh, terus Adi ini, padahal saya kira dengan memberangkatkan orang lain pahalanya lebih tinggi. Bayangkan, Allah sudah berjanji cukup Yusuf Mansur 10 kali lipat, sekian. Ketika dia mau ngomong balik di tablang tidak dibikin sonakoh itu kan saya baca di YouTube. Kebenaran itu tidak tahu.